Dalam kekosongan samar, Xiao Yan baru saja berjalan-jalan ketika dia tiba-tiba tertarik oleh suara suram dari belakang. Suara ini sepertinya agak akrab, menyebabkan Xiao Yan perlahan menghentikan langkahnya. Anda, Xiao Yan mengerutkan kening, melihat sosok hitam pekat yang tersembunyi di kehampaan di kejauhan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Dilihat dari persepsi kekuatan jiwa, aura orang ini sangat lemah, dan dia tidak memiliki aura jahat sedikit pun, yang sangat aneh. Mungkinkah itu pembangkit tenaga listrik di pusat dunia manusia? Memikirkan hal ini, ekspresi Xiao Yan tidak bisa membantu menjadi serius, meskipun dia tidak takut sekarang, jika lawannya benar-benar pria yang kuat di pusat dunia manusia, dia mungkin tidak dapat menghindari pertempuran berdarah yang sebenarnya. Ini aku, Daqiangong, Leng Luoshen. Kekosongan bergetar, cermin perak besar menyembur keluar, dan di belakang Jing Mian, ada sosok mengkhawatirkan bermandikan genangan darah. Daqiangong, Raja Iblis Leng Luoshen. Kekuatan jiwa Xiao Yan dilepaskan, dan induksinya juga mengkonfirmasi identitas asli Xiao Yan. Apa yang telah terjadi? Setelah beberapa saat, Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk mendukung yang terakhir, segera, aliran kekuatan murni dituangkan ke dalam tubuhnya, memberi nutrisi pada tubuh yang terakhir yang akan jatuh sepenuhnya setiap saat. Di dadanya dan di tubuhnya, noda darah seukuran lengan terlihat jelas. Lukanya terlalu parah. Aku takut bahkan jika Xiao Yan merawatnya, dia tidak akan bisa kembali ke langit. Siapa itu? Pembunuh yang begitu kejam. Xiao Yuzu. Daqiangong benar-benar dimusnahkan oleh Dewa Kegelapan kedua, Dewa Jahat ketiga, dan Ratu Jahat, yang baru diangkat di luar wilayah tersebut. Mereka menyerang Daqiangong dengan pasukan jahat dan diam-diam menggunakan kekuatan artefak dunia debu. Serangan diam-diam ke Istana Daqian. Seluruh Daqiangong menjadi lengah karena hal ini. Kecuali saya yang melarikan diri, sisa pasukan dimusnahkan. Ekspresi Leng Luoshen rumit, dan dia tampaknya menganggap Xiao Yan sebagai jerami terakhir untuk menyelamatkan hidupnya, bahkan suaranya dipenuhi dengan rasa yang sangat menyedihkan. Istana Seribu Besar benar-benar hancur. Kelopak mata Xiao Yan berkedut hebat. Dengan kemampuan Daqiangong, sebagian besar kekuatan Demon Slayer berada di sekitar peringkat reinkarnasi kelima hingga ketujuh, dan di antara mereka ada peringkat reinkarnasi yang sebenarnya 8. Bagaimana bisa kekuatan sekuat itu jatuh dengan mudah? Kekuatan kedua dewa jahat itu mungkin juga berada di level ke-8. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Xiao Yan kaget beberapa saat, tapi dia masih bertanya. Pada saat krisis, cermin ketiadaan merasakan lokasi Tuan Xiao. Artefak ini diberikan kepada Tuan Xiao Yu, dan aku berharap Tuan Xiao bisa membalaskan dendam kita demi dunia 1000 besar. Banyak hal di masa lalu, tersinggung. Pada saat ini, senyum tak berdaya muncul dari sudut mulut Leng Luoshen, seolah-olah dia telah sepenuhnya mengungkapkan permusuhan di dalam hatinya dan mati tanpa penyesalan. Di mana mereka? Di mana mereka sekarang? Setelah menghapus Daqiangong, mereka tidak meninggalkan Daqian, tetapi bergegas menuju kediaman baru keluarga Phoenix. Leng Luoshen berkata dengan paksa dan terengah-engah. Tuan Xiao Yu, akhiri aku. Kekuatan jahat dalam diriku tidak akan bertahan lama. Kamu harus menjaga kekuatanmu untuk berurusan dengan dewa-dewa jahat di luar dunia. Pergi sepanjang jalan, aku akan membantumu melindungi dunia ini, aku juga akan membantuku. Xiao Yan memiliki kesan yang baik tentang Leng Luoshen dan ingin membantu yang terakhir menangani kekuatan jahat itu, meskipun dia harus membayar harga yang cukup mahal untuk itu. Namun, setelah permintaan berulang pihak lain, mata Xiao Yan sedikit tertutup, dan nyala api 9 warna mengalir keluar, berubah menjadi langit api yang indah, dengan lembut menelan tubuh, jiwa yang terakhir. Terima kasih. Pada saat ini, mata Leng Luoshen memiliki arti kelegaan yang tak ada habisnya. Daqiangong hancur, dan dia mati-matian mencoba kekuatan terakhirnya untuk meminta bantuan Xiao Yan. Dia tidak bisa lagi kembali menghadapi orang-orang kuat itu, dan untuk melarikan diri, kematian mungkin adalah takdir terbaiknya. Setelah mengambil alam misteri surgawi, dengan koordinat spasial tempat tinggal baru klan Phoenix mengalir keluar darinya, tubuh Xiao Yan melonjak dan langsung menuju kehampaan. Pada saat yang sama, perang habis-habisan antara dunia Daqian dan ras jahat asing telah menimbulkan sensasi di seluruh dunia. Daqiangong, istana surgawi kuno yang sunyi dan tempat-tempat lain semuanya diserang oleh pasukan suku jahat asing,
untuk sementara waktu, seluruh dunia Dakian tiba-tiba jatuh ke dalam krisis. Aliansi api tak berujung, di wilayah api tak berujung. Dengan Yaoji dan Suner sebagai empat simpanan, mereka juga mengambil keputusan yang sangat menentukan ketika perang pecah. Dengan jaringan intelijen besar dari aliansi api tak berujung hari ini, ia telah dengan jelas menyelidiki banyak pasukan jahat dari klan jahat di luar dunia. Dalam operasi ini, 18 keluarga kerajaan dan 6 klan suci telah dikirim dari luar dunia. Di antara mereka, 2 keluarga kerajaan besar mencoba yang terbaik untuk mengepung dunia iblis, mencoba untuk sepenuhnya menduduki dunia hantu. Untuk alasan ini, Xiao Yi memimpin peri api yang kuat untuk mendukung. 3 klan kerajaan dan klan suci besar menyerang alam surga, dan Yun Yun memimpin Luo Menglan dan Xiao Gui ke sana. Adapun alam hantu, Mu Yingying, jenderal berdarah dingin, lelaki tua dengan tulang putih, Mu Feng dan yang lainnya pergi ke mereka. Adapun klan menelan roh lainnya, wilayah pedang, Miao Lingyin, dokter lembah suci pengobatan roh kudus, pemakaman suci mayat hidup dan banyak tempat lainnya, mereka juga terlibat dalam pertempuran yang mengejutkan. Ledakan. Ini adalah tempat di kehampaan pada saat ini, bayangan Phoenix terus berkedip dari kehampaan, jatuh seperti bunga jatuh dan pohon willow. Di tengah ledakan kehampaan, nyala api mengamuk, dan nyala api dan burung Phoenix yang tak terhitung jumlahnya meraung, bergetar hebat di kehampaan yang sunyi. Dalam pertempuran besar seperti itu, ada banyak api panas yang membakar, dan kekuatan penghancur merembes keluar darinya, menyebabkan kekosongan di sekitarnya perlahan-lahan terdistorsi. Patriark, beberapa tetua tertinggi. Ayo cepat, Feng Wei tidak bisa mendukungnya lama-lama. Di kerumunan, seorang lelaki tua dengan wajah tua memohon dengan getir, suaranya penuh dengan tersedak. Pergilah, aku tidak akan meninggalkan klanku untuk melarikan diri tanpa izin. Mata diam Qian Ying, sang pemimpin, tiba-tiba meledak menjadi rasa lega, dia melihat lingkaran ledakan luar, dan kemarahan di matanya yang indah siap meledak seperti gunung berapi. Kita tidak punya jalan keluar lagi. Bahkan jika kita pergi, kemana kita bisa pergi? Patriark, berikan perintahmu. Beberapa tetua berpangkat tinggi di kerumunan saling memandang dengan cemas, dan segera berkata dengan ekspresi serius. Ayo bertarung. Bahkan jika kamu mati dalam pertempuran, kamu pasti akan membuat kambing hitam ini membayar harga yang mahal. Patriark Feng, aliansi api tak berujung sangat kuat sekarang, kita mungkin juga. Melihat situasi manajemen puncak, beberapa suara dengan hak untuk berbicara muncul. Aliansi api tanpa akhir, itu adalah kekuatan yang didirikan oleh Xiao Yan, keturunan keluarga Xiao. Awalnya, keluarga Phoenix kami dan keluarga naga tidak berusaha untuk membantu mereka ketika klan naga dan Phoenix berada dalam bencana. Mereka hanya membantu klan naga, di mana mereka menempatkan klan Phoenix kita. Petik 2. Manusia yang tidak tahu berterima kasih. Keluarga Phoenix kita, bahkan jika kita mati dalam pertempuran, kita tidak akan pernah bergantung pada mereka. Aku sudah memutuskan, ayo lakukan. Menabrak. Bayangan Phoenix energi panas melayang kemana-mana, dan fluktuasi yang sangat menakutkan muncul samar-samar. Kekuatan keluarga Phoenix telah mengalami perubahan yang mengejutkan setelah nirvana. Kekuatan patriarknya Feng Luanyi telah mencapai tingkat reinkarnasi ke-8, dan kekuatan para tetua lainnya juga melayang di sekitar tingkat reinkarnasi ke-6 dan ke-7. Kekuatan menakutkan seperti itu benar-benar memalukan. Kamu orang tua, bisakah kamu berjalan perlahan? Keluarga Phoenix dalam bahaya, dan ini mendesak. Kapan Raja Menelan Roh yang terkenal menjadi begitu bersemangat untuk kelangsungan hidup keluarga Phoenix? Atau apa makna tersembunyi di baliknya? SSSTTT. Saat berbicara, keduanya langsung menyapu klan Phoenix, tetapi menurut kecepatan mereka, tampaknya mereka akan sedikit lebih cepat dari Xiao Yan. Dalam kehampaan, masih ada keheningan yang mati. Kekosongan yang gelap gulita tampaknya memiliki lapisan gas hitam kental yang sepenuhnya menyelimutinya. Di bawah suasana yang begitu tenang, tampaknya beberapa krisis perlahan mendekat. Bang! Setelah beberapa saat, semburan cahaya tiba-tiba keluar dari kehampaan, dan kedua sosok itu bergerak bebas di kehampaan, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Raja Menelan Roh, apakah kamu yakin tempat tinggal baru keluarga Phoenix ada di sini? Kedua sosok itu bermartabat dan mengesankan, dan salah satu sosok dengan pedang raksasa di punggungnya tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Menurut informasi,
Kekosongan di sini adalah stasiun baru mereka. Raja Roh menelan menggelengkan kepalanya, matanya sedikit menyipit untuk menatap kehampaan yang mati ini, dan dia tidak dapat menemukan keluarga Phoenix untuk waktu yang lama, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Ketika pasukan klan jahat di luar dunia menyerang klan penelan roh dan wilayah pedang, dua kekuatan mereka bersatu untuk mendorong mereka mundur, dan baru saat itulah mereka mengetahui tentang klan Phoenix dari mulut orang-orang itu, dan mereka datang, non-stop. Ledakan. Dengan suara, sosok yang memekakkan telinga tiba-tiba muncul di kehampaan yang mati. Ternyata dialah yang disegel oleh orang-orang itu, ayo pergi. Keduanya saling memandang dan tiba-tiba mengikuti. Menjarah ke dalam kehampaan yang semula kosong kini telah berubah menjadi hutan yang penuh dengan aura kuno. Potongan-potongan bulu Phoenix tersebar secara acak, darah, dan sisa-sisa Phoenix besar dapat terlihat di mana-mana. Namun di ujung hutan ini, ada aura hitam yang mengganggu yang tertidur di sini. Istana Seribu Besar telah dihancurkan oleh kami, dan sekarang penghancuran keluarga Phoenix sangat penting. Selama kita menghancurkan keluarga Phoenix lagi, Panglima tertinggi klan suci dan pemimpin dunia luar pasti akan memberi kita hadiah yang sangat kaya. Tapi aku harus mengingatkanmu bahwa meskipun keluarga Phoenix telah kehilangan kejayaannya, pembangkit tenaga tingkat reinkarnasi ke-7 dan ke-8 bukanlah lampu hemat bahan bakar. Di antara kerumunan, ada wanita mempesona pertama dalam gaun perak, suaranya dingin dan tidak ada jejak fluktuasi emosional. Ya, Tuan Hades. Melihat Ratu Dewa Jahat ketiga berbicara, semua pusat kekuatan kerajaan mengangguk, tidak berani menunjukkan ketidaktaatan. Wanita berjubah abu-abu selalu memiliki aura menakutkan di tubuhnya, dan pinggangnya yang ramping terpelintir, menyebabkan seluruh dunia sedikit redup. Dewi Jahat ketiga, tingkat reinkarnasi setengah langkah 8 kali lipat. Dewa Jahat kedua, reinkarnasi tingkat ke-8. Selain banyak 4, 5 atau 6 tingkat reinkarnasi dalam keluarga kerajaan di sekitarnya, serta para pemimpin di antara orang-orang kudus, tingkat reinkarnasi setengah langkah 8 kali lipat, kekuatan mengerikan seperti itu dapat digunakan untuk menghancurkan Phoenix saat ini, keluarga dengan mudah. Namun, tuanku, hutan ini penuh dengan api Phoenix. Begitu kita masuk secara paksa, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi kita. Di antara kerumunan, banyak orang berbicara. Ini tidak bisa berakhir, karena mereka datang. Segera, Dewa Jahat kedua membuka mulutnya sedikit dan melihat bayangan Phoenix yang mulai bergetar di hutan. Patriark Feng, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku ingin tahu bagaimana kabar keluarga Phoenixmu baru-baru ini. Dengan munculnya pihak lain, Evil God Nether Queen perlahan mengambil langkah maju, dan roh jahat yang tak ada habisnya keluar dari bawah rok abu-abu seperti aura yang luar biasa, menambahkan pukulan yang sangat kuat ke dunia ini. Itu hanya jenderal yang kalah. Feng Luanyi tertawa, dan bayangan Phoenix di sekitar tubuhnya langsung membengkak, mencapai ukuran beberapa ratus meter hanya dalam waktu singkat. Untuk sementara waktu, seluruh hutan dipenuhi dengan aura suci yang sangat liar. Tidak mungkin, jika Feng Luanyi dan yang lainnya tidak keluar, saya khawatir beberapa darah keluarga Phoenix akan dibunuh oleh orang-orang ini. Jenderal yang kalah. Hahaha. Tanpa pembangkit tenaga listrik tingkat 9 itu, bagaimana klan Phoenix bisa dibandingkan dengan klan naga? Menghadapi senyum menghina Feng Luanyi, Ratu Dewa Jahat mencibir. Anda, mendengar pernyataan kasar pihak lain, semua orang kepercayaan klan Phoenix di belakang Feng Luanyi tampak muram dan tidak yakin. Dalam Perang Dunia Pertama, meskipun Daqianji dengan enggan mengalahkan dunia luar, pada saat terakhir, tindakan menghancurkan dan menenggelamkan orang luar menyebabkan seluruh dunia Daqian berada dalam kekacauan. Pada saat kekalahan, Sein Racheseon yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba dikirim dari luar wilayah, seolah-olah mereka sekarat, untuk menyerang ras super ini secara terpisah. Klan Naga dan klan Phoenix menanggung bebannya. Tapi perang antara langit dan bumi baru saja berakhir. Dua ras super berkontribusi terlalu banyak kekuatan dalam perang langit dan bumi. Akibatnya, kekuatan dalam klan sekarat pada saat itu. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di klan serius terluka, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan orang-orang kuat dari klan jahat dan pengepungan klan suci. Pada saat ini, klan Xiao mengirim uluran tangan untuk membantu dua ras utama masing-masing. Bala bantuan bergegas ke klan naga dan melindungi 9 raja naga dan beberapa antek,
tetapi bala bantuan yang pergi untuk mendukung klan Phoenix tidak pernah muncul ke atas. Dalam perang itu, tanpa penyelamatan klan Xiao, mereka hampir dihancurkan hanya oleh klan Phoenix yang terluka parah, jika bukan karena kekuatan penghancuran diri dan kekuatan api suci. Para tetua dari makhluk tertinggi mengirim klan Phoenix kuat yang tersisa menjadi Phoenix. Tidur di kristal api, saya khawatir keluarga Phoenix telah benar-benar hancur dalam pertempuran itu. Sejak itu, klan Phoenix memusuhi klan Xiao. Jika kamu tidak memiliki kemampuan yang cukup, bagaimana kamu bisa membunuh Daqiangong, berburu dan membunuh keluarga Phoenixmu? Segera, Dewa Jahat Kedua, Kaisar Gelap, Dewa Jahat Kedua, dan pemimpin klan suci maju selangkah, dan suara cibiran bergema. Bang bang bang, aura gelap yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar, dan potongan-potongan turbulensi spasial memenuhi batas hutan ini. Beberapa area kosong yang sedikit lemah ternyata dipelintir tiba-tiba, dan ada jejak ledakan yang samar. Rahasia, salah satu dari ordo reinkarnasi 8 kali lipat, dan 2 ordo reinkarnasi 8 kali lipat setengah langkah. Di kerumunan, di belakang Feng Luanyi, 2 orang tua, seorang pria dan seorang wanita, memandang ketiga pria muda itu dengan heran. Di klan Phoenix saat ini, kekuatan Patriark Feng Luanyi telah mencapai tingkat setengah langkah ke-8, Feng Xuan dan Feng Xia telah mencapai puncak tingkat reinkarnasi tingkat ke-7, dan pembangkit tenaga listrik yang tersisa hampir setengah langkah 7, level reinkarnasi level 6, tetapi kekuatan itu terlalu lemah, dan tidak berpengaruh saat ini. Melihat barisan yang menakutkan dari luar dunia, tampaknya orang-orang ini telah memutuskan mereka. Mungkin hanya masalah waktu sebelum dihancurkan. Klan Xiao. Pada saat ini, di antara sosok-sosok di belakang, ada beberapa sosok meraung serak yang muncul arti kebencian tidak dapat ditambahkan. Jika bukan karena ketidakpercayaan klan Xiao pada awalnya, bagaimana klan Phoenix mereka bisa menjadi seperti sekarang ini? Keluarga Phoenix membayar harga yang sangat mahal untuk membantu keluarga Xiao mengalahkan dunia luar, tetapi pada akhirnya, keluarga Xiao sangat tidak tahu berterima kasih. Sungguh klan Xiao, diam? Masalah ini penuh dengan keraguan, jangan menyebutkannya dengan santai. Ekspresi Penatua Feng Xuan suram, dan dia menanyai sosok di belakangnya secara langsung. Penatua Feng Xuan, semuanya telah mencapai titik ini, apakah masih perlu untuk melindungi klan Xiao? 9 dewa api yang mendalam dan klan Xiao semuanya bertipe sama. Penatua Feng Xia di sebelahnya bergerak sedikit, matanya dipenuhi kegilaan. Aku akan mengambil tindakan untuk menghentikan Kaisar Kegelapan dan Ratu Dewa Jahat. Penatua Feng Xuan, Penatua Feng Xia, dan sisanya akan diserahkan kepadamu. Kelangsungan hidup keluarga Phoenix terserah padamu. Bunuh. Begitu suara itu jatuh, seluruh hutan tiba-tiba melonjak, langit dan bumi berubah warna, dan kedua pembangkit tenaga listrik tiba-tiba bertarung bersama. Dan tidak peduli seberapa sengit pertempuran yang terjadi di sini, tidak ada seorang pun di antara ribuan orang yang bisa mengetahuinya. Bagaimanapun juga, serangan dari luar wilayah ini telah disiapkan. Seluruh dunia, hutan, pada saat ini, dengan cepat menjadi gelap, energi iblis luar biasa, dan makna jahat dan dingin memenuhi udara, yang membuat wajah klan Phoenix yang kuat di sisi yang berlawanan sedikit bergerak. Pertempuran ini luar biasa. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Patriark, hati-hati, kekuatan kedua dewa jahat ini jauh lebih menakutkan daripada orang suci yang kuat itu. Melihat pemandangan ini, Feng Xuan dan keduanya menatap dengan sungguh-sungguh ke tanah retak yang berjatuhan di sekitar mereka, di mana bahaya ekstrim menyapu. Untuk sementara waktu, suara serak dan membunuh di langit berlanjut, dan orang-orang kuat di kedua sisi bertarung secara langsung bersama-sama. Kecuali beberapa pemimpin tingkat tinggi yang tidak bergerak untuk waktu yang lama, seluruh dunia berada dalam kekacauan. Kegelapan. Melihat tangan Feng Luanyi langsung dipilih di sisinya, 3 sosok jahat yang dipimpin oleh Kaisar Suci Kegelapan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Mereka datang siap, dan bahkan Istana Seribu Besar dihancurkan di tangan mereka, dan keluarga Phoenix tidak terkecuali. Tujuan mereka secara alami adalah untuk memburu banyak ras yang menghancurkan dunia. Begitu mereka berhasil, tentara dari luar wilayah akan datang, dan dunia ini akan sepenuhnya dikendalikan oleh mereka. Hanya mengandalkan kekuatan satu orang tidak bisa menahanku. Setelah beberapa perkelahian, wajah Feng Luanyi menjadi anggun,
dan bayangan Phoenix yang tak berujung tertanam di belakangnya, dan nadanya menghina. Jelas, meskipun dia hanya setengah langkah tingkat reinkarnasi 8 kali lipat, kekuatan tempurnya sebanding dengan tingkat reinkarnasi 8 kali lipat yang sebenarnya. Holy Evil Monarch, kamu memimpin orang-orang lainnya untuk membantai sisa-sisa klan Phoenix. Patriark ini, serahkan pada kami. Menghadapi situasi seperti itu, Kaisar Suci Kegelapan mencibir, dan langsung bergandengan tangan dengan dua dewi jahat, dan bertabrakan dengan Feng Luanyi dengan lambaian tangan, dan kekuatan mengerikan tersapu dari dua dewa jahat. Kaisar Suci Kegelapan juga orang yang kejam, jadi tentu saja Feng Luanyi tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan. Patriark klan Phoenix tidak hanya memiliki api suci, tetapi juga mengendalikan metode pertempuran yang sangat hebat. Agar aman, keduanya secara alami memutuskan untuk bergandengan tangan untuk membunuh mereka. Sakramen gelap. Pada saat itu, perang antara kedua belah pihak pecah. Keagungan besar dari peringkat reinkarnasi ke-8 Kaisar Sein Kegelapan menembus udara, dan telapak tangan yang keriput mencuat dari jubah hitam, memancarkan cahaya hitam yang menakutkan, seolah-olah seluruh dunia akan tenggelam di bawahnya jika dilambai sesuka hati. Pergilah. Setelah beberapa saat berlari, Kaisar Kegelapan meraung, dan secara tak terduga mengulurkan telapak tangannya dari kegelapan. Angin kencang dan jahat menyapu langit, dan segera meraihnya ke arah kepala Feng Luanyi. Hanya dengan satu pukulan, kekosongan hancur, dan bahkan energi langit dan bumi langsung hilang di sini. Jika yang terakhir dipukul, saya khawatir itu akan langsung jatuh di sini. Nirvana Phoenix Api. Menghadapi Kaisar Suci Kegelapan yang menggunakan kekuatan mengerikan seperti itu sejak awal, kulit Feng Luanyi sedikit bermartabat, dan segera dia bermandikan api suci emas. Nyala api melayang, dan berubah menjadi bulu Phoenix yang menyapu langit. Ketika bulu Phoenix yang didominasi oleh api-api suci menyebar, seluruh kekosongan yang diselimuti dan disegel oleh dunia luar sedikit mengendur, dan kekuatan roh jahat dengan cepat menghilang. Ming, kuil darah Tian Xuan. Melihat sikap Feng Luanyi, Evil God Nether Queen juga mencibir. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya, dan segera berubah menjadi bayangan hitam yang megah di dunia ini. Di atas bayangan hitam, garis jahat yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan mata yang diam, seperti kematian yang sebenarnya, acuh tak acuh dan kejam. Mereka berdua menembak bersama, dan kekuatan mengguncang segalanya dalam kehampaan ini, dan pria kuat yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan kepanikan. Kedua dewa jahat diserang oleh yang terkuat, dan bahkan Patriark Feng Luanyi tidak dapat sepenuhnya melawan mereka. Bagi mereka, situasi saat ini tampaknya hanya perjuangan yang sekarat. Sutian, Feng Yu, semakin banyak bulu Phoenix muncul. Feng Luanyi mengambil kesempatan itu dan memimpin sebelum kedua dewa jahat itu menyerang. Sebuah teriakan muncul, dan segera bulu kuning keemasan yang tak terhitung jumlahnya bangkit dari tanah dan hutan, menutupi tubuh dewi jahat dengan guntur. Ini tidak bagus. Untuk sesaat, dewi jahat yang awalnya damai, tiba-tiba dipenuhi rasa ngeri di matanya yang indah. Meskipun kekuatan semacam ini tidak memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan, kekuatan penekannya sangat kuat. Senjata surgawi peringkat ke-14 di dunia manusia, Sutian Feng Yu, apakah itu kekuatan penindasan? Melihat dewa jahat di belakangnya dipenjara dalam sekejap, tidak dapat melawan sama sekali, Kaisar Sein Kegelapan tersenyum dan menatap Feng Luanyi. Metode seperti itu tidak terduga. Sayangnya, segel sementara dari dewa jahat tidak dapat mengubah situasi saat ini. Setelah melakukan semua ini, dada Feng Luanyi naik dan turun dengan keras, dan di belakangnya adalah perpaduan esensi darah emas dan api suci. Pukulan tadi cukup kuat, tapi menggunakan terlalu banyak kekuatan, dan tidak bisa digunakan lagi. Hanya menyegel dewa jahat, bagaimana itu bisa mengubah situasi kehancuran saat ini? Abis suci gelap, pembebasan darah suci. Ledakan. Untuk sementara waktu, tubuh Kaisar Kegelapan seperti air mancur, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengalir perlahan, dan dia bahkan menutupi tubuh keduanya dalam sekejap. Jelas, saat ini, dia tidak berniat untuk memiliki residu, dan memutuskan untuk benar-benar melenyapkannya di sini. Sekelompok orang kotor. Dalam sekejap, kedua tetua, Feng Xuan dan Feng Xia, saling memandang, dan fluktuasi mengerikan menyapu tubuh mereka. Namun, tidak peduli seberapa keras fluktuasi pecah di antara mereka berdua, mereka sedikit ditekan oleh kejahatan, kekuatan di sisi yang berlawanan,
krisis dan keputusasaan muncul di benak. Apakah keluarga Phoenix yang bermartabat benar-benar akan dihancurkan di sini? Feng Luanyi, sudah berakhir. Keluarga Phoenix, mulai hari ini, akan benar-benar menghilang di dunia ini. Puff! Dengan dengusan dingin, tubuh halus Feng Luanyi melesat keluar dari bola cahaya hitam seperti bunga patah dan pohon willow. Bahkan tanpa bantuan dewa jahat, Feng Luanyi saat ini tidak akan mampu mengalahkan Kaisar Kegelapan secara langsung, kesenjangannya terlalu besar. Niat membunuh Dark Saint Emperor Shen yang dingin dan menusuk meresap ke seluruh dunia, dan sebuah batu hitam pekat berkedip-kedip, berdetak kencang seperti jantung kekuatan jahat yang penuh dengannya, dunia dapat belajar darinya, seolah-olah bahkan udara ada di udara, itu membeku di bawah keterkejutannya, dan dunia sudah bergejolak, dan perang menjadi semakin intens. Feng Juan 9 Surga. Pada saat ini, Feng Luanyi, yang terluka parah, tersenyum, dan di balik senyum pahit itu ada niat membunuh yang tegas. Tubuh berkedip, dan bayangan api Phoenix puluhan meter merangkak di belakangnya, dan esensi darah menetes pada bayangan api suci Phoenix. Patriark, sama sekali tidak. Melihat langkah yang benar oleh Patriark, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Phoenix terkejut, dan rasa sedih mengalir ke dalam hati mereka. Jangan pergi ke sana, hanya dengan cara ini kamu bisa melindungi jejak garis keturunan Phoenix. Tetua kami dari klan Phoenix adalah pendosa dari klan Phoenix. Kamu keturunan, kamu bisa mewariskan darah keluarga Phoenix kami. Pada saat ini, sekelompok tubuh tingkat tinggi yang dipimpin oleh Feng Xuan dan yang lainnya juga bermandikan cahaya cemerlang, dan kekuatan kekerasan melonjak dengan cepat. 3 negara adidaya dari luar wilayah datang, mengapa mereka tidak tahu cara mengeluarkan suara? Artinya, di bawah kebenaran hidup dan mati seperti itu, tepi kekosongan yang disegel di kejauhan tiba-tiba meledak dengan nyala api yang tak berujung. Di antara fluktuasi, ada banyak api suci, dan semacam fluktuasi mengerikan yang juga berada dalam urutan reinkarnasi ke-8. Kaisar Suci ke-8, yang akan melakukan pukulan mematikan, melihat api yang mengamuk di kejauhan, tapi dia merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman di hatinya. Untuk dapat memecahkan segel kekosongan yang mereka lempar, saya khawatir pendatang itu bukan hal yang sederhana. Nyala api melonjak, dan tiba-tiba ada aura suci dalam kegelapan yang diselimuti kehampaan, dan beberapa sosok bergegas menuju ke sini. Aliansi api tak berujung. Nyonya Suner, patriark dari klan menelan. Penguasa domain pedang. Anda, melihat adegan ini, Feng Xuan berbicara lebih dulu, dengan kegembiraan dalam suaranya, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dengan bantuan mereka, malapetaka klan Phoenix ini pasti akan teratasi. Ini adalah urusan internal keluarga Phoenix kita tidak perlu. Bahkan jika 3 orang muncul, Feng Luanyi ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata. Keluarga Phoenix pada dasarnya adalah bangsawan, Suner adalah nyonya dari aliansi api tak berujung, dan berasal dari garis keturunan yang sama dengan Xiao Yan. Sekarang keluarga Phoenix memusuhi keluarga Xiao, dan bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, mereka tidak akan dengan mudah menerima bantuan yang terakhir. Tapi hatinya juga terjerat. Pada awalnya, insiden klan Xiao hanya menyebar berdasarkan kepalsuan, dan tidak ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan sekarang klan Phoenix yang kuat di sini adalah garis keturunan terakhir antara langit dan bumi. Feng Luanyi adalah yang paling patriark, jadi tentu saja dia berharap bahwa garis keturunan klan Phoenix akan terus berlanjut, bahkan jika dia dibebani dengan banyak kejahatan. Kata-kata senior Feng buruk. Suner berkata sambil tersenyum, dia jelas tahu seluk-beluk urusan klan Phoenix, tapi sebelum ada cukup bukti, 9 Raja Api yang mendalam dan urusan klan Xiao tidak bisa terungkap. Kami tidak membantu Anda, tetapi membantu dunia Dakian. Lord of the Sword Regent dan King of Swallowing Soul saling memandang, dan langsung tertawa. Penguasa domain pedang di puncak peringkat reinkarnasi ke-7, Raja menelan dari reinkarnasi ke-8, dan Suner yang baru saja melangkah ke reinkarnasi ke-6. Kemarilah, mari kita mati bersama. Kegelapan. Melihat pemandangan ini, Kaisar Kegelapan juga sedikit bermasalah, tetapi mata suram yang terakhir tiba-tiba memancarkan cahaya redup, dan perlahan menjilat sudut mulutnya, seolah-olah orang gila sedang membuat beberapa trik membunuh Seon. Tuan wilayah pedang, Dewa Jahat akan membuka segelnya, jadi dia akan menyerahkannya padamu. Pembangkit tenaga listrik yang tersisa akan berurusan dengan sekelompok penjahat yang dipimpin oleh Raja Jahat Suci.
Biarkan aku bertemu orang ini secara langsung. The Spirit Swallowing King mencibir, dan fluktuasi nyala api di sekitarnya menjadi semakin panas. Kami bergabung untuk membunuhnya sesegera mungkin. Meskipun masih ada banyak ketidakpuasan di hatinya, pada saat krisis rasial, Feng Luanyi hanya bisa mengesampingkan keluhannya untuk sementara. Baik, suara itu jatuh, dan semua orang tidak berbicara omong kosong, dan kekuatan reinkarnasi yang agung yang menggulung di sekitar tubuh tersebar di langit. Segel roh menelan. Raja roh menelan menerima beban serangan itu, mengangkat tangannya dan berteriak, sidik jari menyala yang menyilaukan terbentuk dari udara tipis, yang berisi fluktuasi yang mengejutkan dan menakutkan. Tangan tiba-tiba didorong keluar, kekosongan bergetar, dan seluruh dunia menjadi gelisah. Merobek. Telapak tangan Kaisar Suci Kegelapan yang keriput dan sedingin es mengambil foto dari udara, dan pukulan mengerikan dari Raja Roh menelan dimusnahkan dari udara tipis. Setelah melakukan semua ini, aura gelap yang melonjak di sekitar Kaisar Suci Kegelapan ternyata memiliki sepasang jejak kaki gelap yang sangat jahat merangkak di bawah kakinya. Tidak ada aturan di jejak kaki kegelapan, tetapi dengan pergerakan Kaisar Suci Kegelapan, kekuatan jahat besar yang keluar dari mereka benar-benar menghancurkan segalanya di sini dengan kejam. Raja menelan roh, kulit cerah Feng Luanyi sangat jelek. Aku tidak bisa membiarkan dia terus seperti ini. Gigi perak Feng Luanyi ringan, dan api Phoenix yang suci dan mulia melintas di matanya. Untuk sementara waktu, seluruh kekosongan diinjak-injak dengan kejam oleh jejak kaki hitam ini. Di daerah setelah diinjak-injak, hampir semua makhluk dengan mudah ditelan olehnya. Jejak kaki gelap terus meluas, dan ada jejak samar yang menakutkan dari perambahan di dunia. Menghadapi situasi tragis seperti itu, ada kekuatan khusus yang melintas di antara alis Raja menelan roh, dan dia mendengus dingin, teknik api menelan. Istana api. Dengan suara dingin, tubuh Raja menelan roh menjadi sedikit lebih tinggi. Dengan tampilan keterampilan bertarung ini, kekuatan seluruh tubuh telah dinaikkan ke tingkat yang mendekati puncak reinkarnasi rangkap 8, dan bahkan hal yang sama muncul di pikiran, sebuah kuil api yang megah muncul. Dia menyatukan telapak tangannya, dengan cepat membentuk segel, jari-jarinya menyentuh kekosongan, dan istana api yang megah menyembur keluar dari kekosongan, berbaris satu sama lain, ternyata membentuk istana penjara yang megah. Di atas kuil, api merah menyala yang tak berujung naik, suci, megah, dan tidak dapat diganggu-gugat, yang terakhir akan benar-benar meledak seperti penguasa di atas langit. Ini membingungkan. Segel gelap, hancurkan aku. Di hadapan raja yang menelan roh, yang mendapat berkah dari teknik menelan api, yang menunjukkan serangan mengerikan seperti itu, mata gelap Kaisar Suci Kegelapan sedikit mengendur, dan makhluk tak dikenal perlahan keluar. Makhluk gelap tidak aktif dalam kehampaan, mengawasi istana api di kejauhan dengan waspada. Meskipun kekosongan sekarang didekorasi dengan sangat indah oleh istana api, ada krisis besar yang mengintai di sekitar makhluk gelap yang berevolusi dari segel kegelapan. Kuil itu runtuh, itu jatuh. Raja Roh menelan tidak memiliki keberatan. Dia menekan telapak tangannya ke kekosongan di bawah, dan istana api tiba-tiba runtuh dan hancur, miring ke bawah seperti segerombolan meteor. Untuk sementara, aura jahat di seluruh kekosongan dengan cepat dimusnahkan, dan beberapa aura jahat yang lemah benar-benar musnah di bawah serangan seperti itu. Api kuil, reruntuhan suci dengan fluktuasi yang tak tertandingi, membantai aura jahat itu, tetapi telah sangat meningkatkan keluarga Phoenix dan yang lainnya, memberi nutrisi pada tubuh bekas luka mereka. Apa? Jeritan tragis yang menyedihkan terus-menerus tertinggal di antara dunia ini. Serangan mengerikan dari Raja Jiwa yang menelan langsung memusnahkan setengah dari pasukan jahat. Betapa banyak sampah. Melihat banyak pasukan di bawah, mereka sebenarnya berada di ambang jatuh di bawah keterampilan bertarung tingkat Dewa Raja menelan roh. Warna Kaisar Suci gelap tampak lebih gila, dan wajahnya hangus oleh api juga tampak lebih mengerikan. Tentara jahat yang dikirim untuk melenyapkan klan penelan roh dan wilayah pedang sangat rentan sehingga mereka bahkan menemukan jejak mereka. Salah perhitungan. Roh jahat gelap, muncul. Libatkan semua yang ada di dunia ini. Semua makhluk di sini akan berubah menjadi kekuatanmu yang paling murni. Hahaha. Kaisar Sein Kegelapan mencibir, dan kemudian dia menekuk telapak tangannya menjadi bentuk seperti cakar dan membantingnya ke arah dadanya. Darah hitam kejahatan tersebar di kehampaan, dan anehnya diatur dan bergetar,
seolah-olah semacam makhluk aneh melintasi belenggu ruang dan waktu dan datang dengan cepat. Dalam formasi aneh yang terdiri dari darah hitam, suara cermin pecah bergema, dan tiba-tiba raksasa yang bermandikan api hitam perlahan keluar dari formasi darah. Pada saat dia muncul, dunia ini tiba-tiba menjadi sunyi, seolah-olah semacam makhluk dengan kekuatan penghancur tiba-tiba masuk ke sini, siap untuk membantai dengan ceroboh. Mulailah pembunuhan. Berakhir, di wajah suram Kaisar Sein kegelapan, ada ledakan tawa. Pada saat yang sama melenyapkan keluarga Dakiangong dan Phoenix, pencapaian yang luar biasa. Jika Anda kembali ke dunia luar, Anda pasti akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Selama percakapan, bahkan dua pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi setengah langkah 8 kali lipat di sekitarnya secara tidak sadar mundur puluhan langkah. Roh jahat yang digunakan Kaisar Sein kegelapan sekarang dianugerahkan oleh Santo tertinggi para suci. Secara alami mudah untuk orang yang kuat untuk berurusan dengan orang-orang kuat dari keluarga Phoenix sekarang. Kaisar suci kegelapan yang bisa dipaksa menggunakan cara seperti itu bukanlah aib bagi reputasi termasyurmu. Begitu suara itu jatuh, seluruh kekosongan bergetar. Dengan munculnya makhluk roh jahat gelap, energi gelap tiba-tiba menyapu seluruh kekosongan. Dalam kegelapan, kehampaan melonjak sedikit, dan makhluk roh jahat muncul satu demi satu, seolah-olah mereka sedang berburu makanan lezat mereka sendiri. Adapun kuil api, yang akhirnya ditampilkan oleh Raja Menelan Roh, dengan cepat menghilang dalam kegelapan, dan napas abu-abu pucat dan suram yang tak berdaya mengisi kekosongan, sepenuhnya menggantikan semuanya di sini. Pada saat ini, orang-orang kuat dari keluarga Phoenix, termasuk Raja Menelan Roh dan yang lainnya, semuanya memiliki pandangan yang serius dan berkumpul di sekitar satu sama lain. Kekosongan itu perlahan terendam, seolah-olah roh jahat gelap telah membuka mulutnya yang mengerikan dan mengunyah semua kehidupan di sini dengan senang hati di bawah kegelapan ini. Kekuatan mereka tampaknya telah banyak melemah. Bang! Tubuh Suner dan Feng Luanyi mulai terbakar hebat dengan api suci, dan bahkan sedikit udara hitam pun berisik, mencoba menelan api suci. Dalam kegelapan ini, pembangkit tenaga klan Phoenix yang tak terhitung jumlahnya mati-matian melawan erosi kegelapan, kekuatan reinkarnasi yang megah menguap, tetapi mereka tidak dapat menembus belenggu roh jahat yang gelap. Satu demi satu, jeritan terdengar satu demi satu. Bahkan jika mereka melakukan yang terbaik untuk menahan erosi kegelapan, serangan dan pertahanan mereka rentan di bawah kekuatan jahat yang luar biasa. Pedang, lampu, pedang, dan bayangan berkedip dalam kegelapan, darah dan bulu Phoenix berserakan secara acak, dan seluruh situasi pertempuran sangat menyedihkan. Semuanya, bantu aku. Pada saat ini, melihat bahwa garis keturunan keluarga Phoenix yang sakit semakin berkurang, mata indah Feng Luanyi menjadi merah, dan suara jernih bergema, yang dipenuhi dengan kebencian yang kuat. Merobek, meskipun dia tidak dapat melihat wajah sebenarnya dari makhluk jahat, tetapi yang terakhir menggigit sesuka hati, dan banyak orang kuat mati. Jika mereka menunggu seperti ini, saya khawatir mereka hanya akan jatuh di sini. Tunggu, ada suasana yang akrab. Pada saat krisis seperti itu, Raja Menelan Roh sangat menyadari sesuatu, dan dia buru-buru memarahinya. Tubuhnya tiba-tiba membeku, dan alisnya langsung mengarah ke pijakan tiga pembangkit tenaga jahat. Pada saat ini, di kehampaan yang awalnya gelap gulita, nyala api menyilaukan yang tak berujung tiba-tiba naik, dan dalam nyala api itu, sepertinya ada sosok yang dikenalnya. Untungnya, aku menyusul. Serahkan sisanya padaku. Api melonjak, dan kekuatan tak berujung mulai muncul dari tubuhnya. Xiao Yan tersenyum dan mengatakan sesuatu kepada orang-orang di belakangnya. Xiao Yan, melihat sosok di depannya, niat membunuh yang mengerikan menyapu hati tanpa syarat, niat jahat seperti itu bahkan dapat dengan mudah menyerang jiwa mereka. Jika bukan karena beberapa hal yang membosankan, bagaimana mungkin kamu, keturunan keluarga Xiao, tumbuh sedemikian rupa? Melihat sosok Xiao Yan muncul, Dark Emperor, Evil God Nether Queen dan Holy Evil Monarch berdiri di atas tubuh Dark Evil Spirit pada saat yang sama, menatap Xiao Yan dengan kebencian. Xiao Yan tidak menjawab, hanya mengangkat tangannya sedikit, dan kuali kuno seukuran telapak tangan tercurah, diam-diam tergantung di depan Xiao Yan. Xiao Yan tahu bahwa kekuatan ketiga orang ini tidak buruk, dan mereka memiliki banyak cara. Ingin membunuh kita. Merasakan niat membunuh Xiao Yan begitu dekat, Kaisar Suci Kegelapan mencibir, dan kekuatan jahat di dalam tubuhnya mulai berkedip. Pergi.
Xiao Yan masih menempuh jalannya sendiri. Dengan jentikan jarinya, energi yang luar biasa bergejolak tiba-tiba mengalir ke kuali Dewa Api. Semua orang melihat ke atas dan melihat bahwa kuali Dewa Api membengkak dengan cepat, dan nyala api suci yang luar biasa langsung mengambil alih dunia. Ketika kuali muncul, larangan suci yang tak ada habisnya langsung memenjarakan semua kekuatan jahat seperti Kaisar Suci Kegelapan di dalam kuali dengan api yang mengamuk, menyebabkan pembangkit tenaga listrik tertinggi ini mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Kekuatan ilahi Yan Shending sangat mengerikan, dan ketika digabungkan dengan pembakaran api suci 9 warna Xiao Yan, itu sangat tak tertahankan bagi manusia. Berada di dalam Flame God Cauldron, kekuatan jahat di tubuh 3 pembangkit tenaga listrik ternyata rusak dalam sekejap, mereka tidak bisa menahan diri untuk menahan pemurnian dan pembakaran api suci 9 warna, atau menahan kekuatan represif dari Flame God Cauldron. Sangat meningkat, napas ketakutan dan kematian dengan tenang mengalir ke dalam hatiku. Tampaknya Xiao Yan saat ini telah tumbuh ke tingkat yang menakutkan sehingga mereka bertiga tidak berdaya. Dipengaruhi oleh serangan yang begitu mengerikan, tubuh 3 pembangkit tenaga jahat secara bertahap memiliki semburan energi hitam yang meningkat, dan kulit gelap telah terkoyak oleh kulit mereka yang dipanggang, dan bahkan tulang-tulangnya menjulang, sangat menakutkan. Kuali Dewa Api awalnya adalah makhluk yang kuat di antara alat-alat ilahi, dengan hanya beberapa dari mereka, secara alami tidak mungkin untuk melepaskan diri dari belenggu alat ilahi. 3 pembangkit tenaga listrik, begitu dikalahkan. Jeritan 3 orang muncul, dan orang-orang kuat dari keluarga Phoenix di belakang ternyata tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa keberadaan ini, yang seperti bencana bagi keluarga Phoenix, adalah pengecut dan konyol seperti bayi di tangan Xiao Yan. Apakah ini benar-benar keturunan klan Xiao? Konspirasimu, apa itu? Pada saat ini, Xiao Yan mengambil langkah maju, tubuhnya muncul di samping 3 pembangkit tenaga jahat, telapak tangannya dengan cepat mengubah beberapa pola misterius, dan 3 sinar cahaya aneh langsung mengikatnya dengan erat. Pada saat ini, dengan menggunakan cara keras Xiao Yan, harapan terakhir di hati ketiganya benar-benar musnah. Puff! 3 pembangkit tenaga jahat masih berusaha untuk berjuang, tetapi di bawah kekuatan peringkat reinkarnasi 8 kali lipat Xiao Yan saat ini dan kendali kuali Dewa Api, mereka tidak dapat membuat gelombang sama sekali. Apa yang menanti mereka mungkin adalah pemurnian senjata ilahi dan api suci. Xiao Yan, melihat keturunan seperti penyelamat dari klan Xiao pembangkit tenaga klan Phoenix yang tak terhitung jumlahnya yang selamat dari bencana tidak memiliki rasa terima kasih sedikit pun, dan bahkan matanya sedikit merah, dengan niat membunuh gila yang tercurah. Jika bukan karena klan Xiao pada awalnya, bukankah klan Phoenix mereka akan berkurang menjadi seperti sekarang ini? Semua ini adalah kesalahan klan Xiao. Tampaknya krisis telah terangkat. Xiao Yan melambaikan tangannya perlahan, dan secara alami merasakan niat membunuh yang suram dari kelompok kuat di bawah. Sampai saat ini, Raja Roh Menelan juga tak berdaya merentangkan tangannya. Siapa yang mengira bahwa Xiao Yan hanya terpisah begitu lama darinya, dan kekuatan serta keefektifan tempurnya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Kenapa? Kau ingin menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan itu. Merasakan perubahan aura sosok di sekitarnya, Raja Roh Menelan dan penguasa wilayah pedang saling memandang dan berkata dengan waspada. Alasan mengapa mereka bergegas menyelamatkan klan Phoenix setelah menyelesaikan bencana di klan masing-masing, kurang lebih ingin menyelesaikan keluhan seperti itu. Bagaimanapun, kedua kekuatan telah memutuskan untuk bergabung dengan Endless Flame Alliance. Keluhan klan Phoenix dan kekuatan dari Endless Flame Alliance tidak diragukan lagi akan menjadi sangat besar. Pada saat itu, dengan kemampuan aliansi api tak berujung, bahkan dalam menghadapi perselisihan sipil klan naga, itu bukan ide yang buruk.